1, 2, 3. Ini alternatif ya. Jadi anak berapa tuh seragam? Seragamnya ada 7. Nah iya, tapi 5 untuk Senin sampai Jumat. Kemudian ada olahraga, ada baju kegiatan. Oh gitu. Iya, jadi kalau ada kegiatan seperti fun cooking, kemudian studi wisata dapat baju lagi Pak, Oh, gitu. seragam lagi. Ya. Kalau yang harian maksud saya? 5. Harian tercantum tadi. yang ini ya? Hari Senin, Selasa. Banyak dong ininya ya. Ini Iya. pramuka, Rabu sama ya. Terus Kamis sama ini Beda. Oh ini ropinya ya. Ini komite. Oh iya, boleh. Hari Jumat pakai seragam muslim. Sabtu libur. Sama negeri ya. Jadi kita eskul setiap Senin sampai Kamis, tapi setelah KBM selesai. Iya. Ya, Ibu ada kegiatan lain hari ini? Udah sengaja di off kan Pak. Oh. Kan kalau ada acara, jadi hari ini saya off deh. Ya, gitu. Iya. Sibuk banget ya saya ngobrol dulu. Baik, silakan Ya. Baik, Ibu udah yang lama ini ketua komite. Iya. Nanti Ibu mewakili mewakili orang tua dan komite ya. Orang tua ada lagi yang hadir? Ada, Bu. Iya. Boleh di sini kalian? Takut Ibu ada keperluan lain makanya. Kalau udah jauh-jauh hari. Di sisi lain ada yang sedang wawancara juga. Apa? Ada apa? Critical thinking. Iya. Critical thinking. Terus kreativitas. Terus collaboration. Buku saya. Oh ini. Sama sih ini. Siapa yang dikasih? Saya nyari. Iya. Tanya jawab? Tanya jawab sama siapa aja? Antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan medianya. Di media mah aktif nanti dia di bawah. Terus siswa dengan sumber belajarnya juga. Iya. Jadi kalau saya melihat di sini hanya pemberian itu. Ibu komite ada si ini ya putranya yang di sini ya. Semarang. Saya kebetulan saya ada teman saya alumni. Jadi saya masukin dari pemerhati sekolah karena saking mintanya jadi Iya. ada. Tadi Bu anak cucu di sini ya. Iya. Punya cucu. Karena apa namanya? Simpatisan. Sebenarnya bukan nggak simpatisan karena bukan Oh, masalah simpatisan. Ini karena memang gini loh, saya memang dulu mencari SDIT, gitu kan. Karena memang saya tahu programnya, kemudian ya tadi adanya ini ya udah gitu loh. Jadi lebih kepada memang berharap anak-anak Al-Quran dan itu kan mungkin yang di negeri saya nggak bisa dapet gitu loh. Makanya saya di sini gitu loh yang cari-cari sih dulu juga hunting lah Pak, namanya orang tua tuh pasti hunting karena kan tidak semua Merdeka kelas 1 Sampai kelas 4. keluarga kan setiap keluarga punya SOP masing-masing. Nah, itu makanya saya cari SDIT. Ini berarti Nah, yang ini. membuat Ibu tertarik dengan sekolah itu. Pertama sih karena masalah itu. Oh iya. Ya Pak. Pada itu terus akhirnya lalu saya terjun masuk di sekolah ini jadi komite, saya menjadi mitra di sekolah ini. Jadi maksudnya terus kemudian sama-sama saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya kan. Kemudian ya tariknya ini lebih kegiatan, ngalamin belajar yang namanya betah di sekolah karena gurunya
aware gitu kan. Pertama memang sistemnya, karena kan saya tadi mencari SDGT dulu pertama, kemudian gurunya aware. Itu yang penting buat anak-anak, karena kan saya tahu banget anak-anak SD itu guru adalah yang ditiru sama dia. Apa kata gurunya dia terkadang dia akan berbantah dengan ibunya. Kata ibu guru aku begini, enggak, ibu guru aku bakal guru aku gitu. Dan terus kalau juga saya anak saya anak guru ya jemput malah nangis, nanti dulu mau main gini. Jadi saya bilang kalau gurunya juga nggak benar, misalnya belum tuh pasti pulang. Jadi saya melihat awareness di guru itu perhatian. Jadi membuat juga tadi saya bilang, ya udahlah tadi saya bilang sepatu Berarti kan ada putri ibu yang sudah lulus ya? Bahkan anak saya udah yang paling besar saya udah berkeluarga itu kemudian anak-anak saya yang mereka udah menjadi seorang bapak, anak saya juga jauh. Itu anak saya nomor 2 tuh di Bukit Asam Pak, jauh di Palembang, tapi masih on the track, masih saya ngerasa masih whatever itu apapun, oke mungkin ada peran sebagai orang tua, tapi saya pikir dasar itu yang dikasih guru aja, mungkin saya bersyukur sehingga makanya saya tetap betah di sini untuk membantu sekolah ini. Berarti anak-anak putra ibu yang sudah lulus, berarti ibu puas dengan hasil lulusan sini ya? Ya, saya tidak berpacu pada nilai Pak. Saya melihat kualitas. Bahkan keponakan saya juga lulus. Jadi kedua keponakan saya juga lulus Pak. Artinya kan ini tadi ibu yang merasakan. Nah, yang ibu dengar dengan anak atau orang tua yang lain ya, yang bersekolah di sini, yang sudah alumni nih, gimana tanggapannya? Oh banyak. Jadi yang alumni kita tuh ada yang Turki, ada yang Mesir. Jadi saya tetap masih kontak dengan mereka semua. Karena saya juga masih kontak dengan orang tua yang masih tinggal di sini di Arti. Saya juga tetap kami ada setiap pertemuan 3 bulan sekali dengan komite pengurus dengan kepala sekolah dan kepala. Jadi kalau setiap ada persoalan di sekolah kita bikin list, ada grup lah yang kita bikin list kalau sekolah keluhan, dan itu di saat rapat itu kita unak-unak keluar. Jadi artinya kita tidak membuat mereka sekolah menjadi mengikut, enggak, ini opini, itu masukan. Simulasi percobaan diskusi tanya jawab penugasan ceramah yang ini iya juga sama. Emang disuruh kembar? Disuruh kembar enggak? Mereka namanya bapak. Berarti yang lulusan itu diserap di apa namanya yang sudah bekerja, berarti diserap di ya baik pada etikanya Pak, pada akhlak lah sebenarnya, pada akhlaknya ya. Kalau tadi bilang kalau kemampuan teknis itu lebih pada struggle-nya anak-anak. Tadi terbukti bahwa ada yang diterima di Mesir, yang diterima di Turki, anak-anak saya juga banyak di negeri, sekolah-sekolah negeri gitu. Itu nanti suatu even itu kerja keras mereka, tapi dasarnya SD kan buat dasar paling utama dari SD. Ibu nih, ibu perwakilan orang tua. Iya. Putra apa putri? Anak saya sini yang sekolah ada 3 orang Pak. Oh 3 Kelas yang anak pertama saya kelas 6. Kelas 6. Yang kelas 2 itu perempuan kelas 4. Kelas 4. Yang ketiga kelas 2 Pak, laki-laki. Kelas 2. Nah, berarti ada 6, 4, 2. Iya, udah mewakili itu semua ya. Yang mendasari ibu menyekolah anak-anak di sini? Salah satunya itu Pak, nilai agamanya. Oh, nilai agama. Agamanya. Ya. Nilai agamanya, baru alhamdulillah guru-guru juga ramah-ramah Pak. Anak saya juga betah di sini, sama seperti dibilang sama ibu ini. Kalau anaknya dijemput malah nangis Pak. Kadang anak saya pulang sekolah sampai sore kan abangnya PM, saya jemput yang kelas 2 itu, padahal dia udah pulang jam 2 kan. Karena dia betah sini bermain sambil menunggu abangnya yang pulang PM. Nah terus anak-anak ibu nih gimana kegiatan itunya ibadahnya di rumah? Alhamdulillah Pak, anak saya yang laki-laki itu sebelum subuh tuh sholat di masjid Pak. Pas subuh sholat di masjid, habis waktu maghrib itu murajaah baca Al-Quran. Sama yang perempuan juga Pak, tanpa disuruh. Yang perempuan itu ya. Kalau laki-laki sama sih saya ingatkan alhamdulillah Pak. Jadi berarti kegiatan
apa namanya keagamaannya, religiusnya ya, berarti dia ibadahnya nggak putus ya, Dan terutama yang sholatnya itu ya. iya Pak, baru sama apa juga Pak, mereka itu rajin bantu orang tua. Alhamdulillah anak-anak saya itu mau bantu, karena saya nggak punya asisten rumah tangga di rumah. Mereka mau bantu saya seperti yang pertama itu mencuci piring, membuang sampah Pak. Yang kedua, kalau yang ketiga dia masih membuang sampah aja gitu. Alhamdulillah mereka mau Pak. Nah, ibu tahu yang dimaksud bullying, perundungan, tahu ya? Nah, setahu ibu ada nggak program pencegahan perundungan di sekolah ini? Oh, alhamdulillah ada Pak. Ada ya. Ada Pak. Biasanya apa? Yang saya tahu itu setiap pagi itu guru di sekolah sebelum masuk ke kelas kan habis masuk itu biasanya guru yang ada bertugas mereka memberikan nasihat kepada anak-anak Pak. Baru ketika waktu setelah zuhur juga ada tausiah, guru juga mengingatkan ketika sholat. Dan waktu pagi juga pernah saya dengar guru itu juga memberikan nasihat kepada anak-anak agar tidak melakukan bullying kepada teman-temannya, gitu Pak. Berarti ada kita SD sama TK atau SD sama SMP. Kalau TK itu ada masalah gadget, gadget. Dan kita juga ada pengajian tiap pekan Pak. Ibu-ibu tadi pengajian tiap pekan. Cuma kemarin COVID itu kan karena juga sekolahnya offline ya udah kita juga libur. Karena itu pengajian itu untuk anak-anak. Jadi orang tua jadi sehingga kalau anak-anak kan udah jadi sehingga sambil kan ya. Iya. Jadi maksud kegiatan pemerintah nggak sekedar cuma nunggu aja, tapi kan manfaatnya diisi dengan tadi pengajian dan kalau parenting memang jadwalnya setahun sekali. Nah yang ibu tahu nih, pernah nggak ada kejadian perundungan di sekolah ini? Jadi maksudnya sih ada sih Pak, cuman enggak ini ya masih kategori kecil ya Pak, biasa Misalnya kayak apa, misalnya? mengejek lah, Oh, mengejek ya. gitu. Yang saya tahu cuma mengejek karena ya pernah saya dengar juga gitu. Tapi kan ketika saya anak-anak itu mendengar anaknya mengejek temannya, saya sebagai orang tua juga kan mengingatkan anak itu agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi Pak. Jadi saling ngejek biasanya manggil nama bapak ibunya gitu ya. Itu juga sampai kok komite artinya gini, saat ada itu memang akhirnya kita rapat karena kelas, maksudnya dengan akhirnya sebelum setelah itu baru perwakilan kita bicara dengan kepala sekolah. Ini ada ini tadi terkadang kan ya tadi anak-anak terkadang tadi saya bilang pengaruh gadget itu luar biasa. Terus juga mungkin ada anak-anak yang orang tuanya juga bekerja. Akhirnya harus dengan ART. Beda lah antara penanganan ART. Makanya dengan sekolah kita lebih panjang itu kita berharap memutus rantai itu. Jadi setiap amak itu pasti laporan kepada grup. Tadi kelas ini sehingga kita mengantisipasi sebelum ini berkembang. Nama kita di penanganannya baik komite, kemudian kepala sekolah dan guru BK ya, dipanggil si guru BK sehingga treatment lah ya, saya pikir treatment gitu kan, dan akhirnya sih itu berkurang gitu ya, berkurang dan sekarang udah nggak ada lagi sih. Biasa anak-anak mengejek gitu ya, kadang-kadang anak-anak ini loh Pak, sebenarnya misalnya nyenggol kan gini gitu loh, gimana sih anak-anak kayak gitu, terus yang lainnya emosi jiwa apa lo gitu lah, kayak gitu lah anak-anak biasa ya cuma kan ada orang tua yang pernah kejadian yang ini cedera apa gitu. Oh enggak sih saya karena kalau mau cedera pasti komite pasti tahu Pak, pasti tahu pasti langsung info. Nah kan anak-anak sekarang hampir, apalagi di sini tadi kategorinya kan anak-anak dari kondisi ekonomi yang bagus ya, tadi saya lihat sih kayaknya ke atas lah gitu ya. Karena anak-anak hampir semua tadi saya dengar itu punya gadget ya, punya HP nih. Nah menurut ibu nih bagaimana penggunaan gadget anak-anak ini dalam bermedia sosial ya? Kalau saya tahu ya, peraturan sekolah dilarang bawa gadget. Kalau di sekolah dilarang bawa gadget. Tapi itu kembali ke orang tua dengan patuh kan, karena gadget terkadang dipakainya di rumah, ya kan. Tapi emang itu saya
tergantung sih gimana orang tuanya memberi arah kepada anak. Gadget itu ada manfaat, ada mudaratnya juga. Maksudnya apa yang dilihat anak-anak itu? Ada mungkin anak-anak yang ngelihat, ada anak-anak yang suka melihat misalnya kayak kemajuan negara lain. Oh negara ini bagus loh. Ada mereka berbeda. Tapi ada juga mungkin anak yang misalnya lihat game itu berantem. Terkadang kan anak jadi terpiculah di sini. Sebenarnya karena memainkan game yang dia main itu. Nah makanya harusnya saya parenting itu kami ya tadi bawa narasumber yang bicara tentang gadget, bahayanya gitu lah. Saya pikir sekolah itu udah mengantisipasi dengan cara itu. Nanti kembali ke rumah. Kalau kita lihat selama 1 tahun nggak saling ngecek itu di kalau saling kalau di gadget saya nggak tahu ya, karena kan itu lebih kalau saling ngecek di gadget mungkin lebih pada anak-anak punya grup gak sih? Pembuli maksudnya Kalau saya perhatikan di ayah antara saya dengan kamu misalnya gitu kan, kamu begini gitu ya. Sementara ini sih Komita belum dengar Pak. Belum dengar. dan saya anak saya juga kan main game juga, saya kan perhatikan juga dan mungkin nggak ada yang ngomong kacau sih Pak. Tergantung ini juga ya, misalnya orang tua kalaupun anak saya ngomong kasar pasti saya ingatkan Pak gitu. Nggak boleh Ada nilai bunda. itu beban tugas yang harus dikerjakan. Tapi modal sebagai guru, saya ngejar kelas 5. Oh di kelas 5 ini punya KD berapa? hubungan ya. Sekarang lagi tren ya, lagi tren kita lagi. Bilang dari kayak Pak ya. Di sini nggak ada ya Bu ya. Emang kalau mau ngeliat gadget juga pasti juga ingat Pak anak itu yang hamil ada Pak. Nah tadi kan Ibu anaknya udah lulus tuh, ya. Yang nilai yang Ibu tahu nilai apa namanya dari apa namanya akademi, religius ya, tentang jawab kedisiplinan tadi. Menurut Ibu gimana hasil dari sini? Kebetulan anak saya selama sekolah di sini punya ranking apa ya, artinya nilainya bagus secara akademik. Nah kemudian lihat di anak saya juara pertama itu emang lihat saya di boarding lah ya, di boarding. Pertama kali penguatan, kemudian SMA-nya di negeri. Jadi kan artinya pada saat saya di negeri nilainya bagus. Nah terus gimana kegiatan ininya keagamaan? Oh masih, maksudnya alhamdulillah Sholatnya sholatnya iya. Nggak tinggal. Kan anak saya yang pertama sempat kerja di bisnis syariah. Akhirnya dia keluar. Kenapa? Masalah riba. Udah tadi aku debat, kenapa Mas? Itu kan syariah. Oh enggak, agamanya lebih pintar dia. Oke, is your choice. Jadi sekarang dia jadi pengusaha Pak. Dia punya pilihan yang terbaik ya berarti ya. Berarti dia tanggung jawab. Jadi secara agama dia udah perlu. Jadi bahkan sampai maaf ya, pokoknya nggak boleh kerja di sini. Nantinya perlu gini. Sampai dia udah bisa ada membatasi dirinya sedemikian rupa gitu lah. Dan anak saya sampai sekarang anak perempuan juga alhamdulillah tidak lepas hijab Pak. Dari mulai dari sekolah di sini sampai sekarang sudah kerja di kita tidak lepas hijab. Tapi kembali lagi, guru punya kompetensi sosial yang luar biasa ya. Jadi ya dituntasin. Saja. Nah, mari di kurikulum Merdeka itu tobatan nasuha. Karena nggak tuntas dibilang tuntas. Iya kan? Bisa tidur nggak itu? Itu hanya Ibu atau yang lainnya? Karena saya bilang saya masih ada karena dulu itu juga ceritanya saya agama itu karena saya ini salah satu marketing kriteria ketuntasan minimal bicara kriteria. Saya juga bagaimana saya membuat nggak cuma sekolah ya, bagaimana orang tua juga bertanggung jawab baik fasilitas maupun. Jadi saya termasuk orang tua bagaimana oke kita berpikir tentang kebaikan sekolah. Kadang-kadang saya berantem mungkin sama guru-guru, iya saya lakukan karena bukan karena saya benci, tidak. Nah, artinya kalau yang sukses hanya anak Ibu sendiri, cuman karena berarti saya itu kan produk Ibu di rumah. Tapi ada beberapa apa teman dia yang tadi saya bilang ada tadi di tadi sukses di Kairo bareng-bareng, berarti
ada keterlibatan, Iya, ada satu angkatan anak saya itu Pak yang laki-laki itu di Erlangga, di IPB, itu karena jadi di Erlangga itu Dinar juga udah bagus Pak, di Erlangga ada pintar, Iya. jadi saya tahu jadi berarti teman-teman alumni ada andil sekolahan ya, yang insya Allah mengembangkan secara tadi ya. karena Pengetahuan, life skill Pak, karena keterampilannya. dulu ada life skill kan waktu zaman dulu kan tuh kita life skill itu bagaimana anaknya. Namanya kriteria harus Nah, orang tua yang saya tahu, yang saya sering berkomunikasi, anaknya alhamdulillah Pak, rapornya apa? luar biasa. Sukses ya. Sampai nembus Kairo Pak, luar Luar biasa. biasa nih. Yang Turki juga beasiswa Pak. Beasiswa biasanya. Yang di Turki beasiswa. Mbak ini. Anaknya Bain. Berarti itu apa alumni masih ya? Apa saya masih ya, teman saya itu masih saya keep kontak Pak. Masih ngasih info gitu. Nah, terus yang ini Kita tahu sekarang ya, ternyata belum tuntas ya. Karena Bapak dan Ibu rasa jiwa sosialnya tinggi, harus tuntas aja. Pada akhirnya apa Bapak dan Ibu efeknya, dampaknya? digital Apa yang bisa kira-kira? gimana menurut Ibu? Yang masih sekolah di sini nih. namanya mungkin di kelas selanjutnya dia mengalami literasi misalnya. kesusahan mengikuti pembelajaran yang lebih tinggi lagi Bu. Ini 6 tahun ya. Kelas 1 punya ketidaktuntasan itu. Kelas 2 punya akhirnya numpuk 6 tahun ya. Sekolah itu juga punya program agar anak-anak itu membaca ke perpustakaan gitu Pak. Gitu. Yang saya tahu begitu Pak. Jadi guru itu menyerahkan agar anak-anak membaca buku. Kadang bukunya juga dibawa ke rumah Pak. Artinya guru mendorong anak-anak untuk membaca ya. Ada anak ibu pernah dilihat ada tugas kegiatan apa misalnya tugas menulis apa gitu. Kalau cerita, tugas setelah libur biasanya itu begitu. Kalau iya liburan Pak, pernah. sekolah. Sering Pak, sering. Kalau Jadi- setelah liburan gitu kan anak-anak Iya, dari dikasih zaman tugas, jadi mereka itu menceritakan liburannya. kegiatan liburannya dan nanti itu akan diceritakan di depan kelas Pak anak-anak itu. Jadi mereka bercerita. Itu salah satu usaha guru ya untuk literasi salah satunya. Iya, anak saya Pak, libur nih jalan-jalan, ntar kita saya nggak punya cerita nih. Terus Iya Pak, awal Masya gitu ya. Allah, justru itu Pak, makanya pas liburan disuruh jalan sama orang tua, dia bisa cerita Pak. Ntar disuruh cerita nih kan masa ceritanya di rumah gitu. Tapi memang yang paling miris Pak bahwa kegemaran membaca Indonesia itu paling rendah Pak. Iya. Nah, itu tadi kan di luar. Nah, kalau yang saya tahu kegiatan literasi anak-anak di dalam sekolah ini. Ya itu tadi tuh. Oh, tadi kan Guru, yang tadi. Kalau yang di luar, itu guru memberikan tugas agar menulis sebuah cerita Pak. Cerita pengalaman dia selama liburan ataupun selama inilah di rumah gitu. ya, berarti kan itu Menulis, ceritanya di rumah ya. ya menulis nanti sampai di sekolah nanti diceritakan di depan kelas Pak. Oh, di depan kelas. Jadi tujuan Belajar public speaking. Iya public speaking-nya. indikator. Nah, yang setahu Ibu produk yang literasi anak-anak apa tuh? Itu ada jawaban bunda. Produknya itu hasilnya. Tadi kan ada Iya. cerita, terus apa lagi itu? Jadi anak-anak itu Pak berani tampil Pak kayak podcast itu. Jadi alhamdulillah di SDA atau Al-Mu'min itu ada YouTube-nya Pak. Jadi sering ada podcast dibimbing oleh Bapak Nasrullah. Nah, jadi anak itu berani Pak. Setiap anak itu kan tapi anaknya itu bukan itu saja, alhamdulillah di orangnya anaknya ganti-ganti Pak. Jadi mereka berani menyampaikan inilah pendapat mereka, pengalaman mereka di depan Semuanya ini per mata pelajaran ya. Iya benar. Tapi saya nggak melihat gitu. Ditematikan. Selalu berdiri sendiri-sendiri. Apakah itu? Padahal yang membedakan SD dengan SMP adalah di tematik. Baik teman-teman, sedang pengarahan dan juga wawancara dari Ibu Sri atau mungkin asesor kita yang perempuan pada hari ini, dan masih wawancara juga Ibu Komite dan juga orang murid oleh Bapak Zainal Arifin. Atau kadang-kadang untuk menyusun program kerja sekolah di awal tahun. Bisa lebih kepada Rajin ke MKMB.
AB ya masalah KKG. Ada grupnya Bunda. Nah ya, grup apa untuk ngobrol doang? Kadang ada webinar gitu Bunda. Ya, ya di antaranya ini luas. yang harus ini membedakan Bapak dan Ibu adalah guru SD itu tematik. Beda. Bapak tahu beda. Udah tahu saya tambah bicara lagi. Misalnya, kalau itu nggak masuk orang mantap gitu. Ini sebanyak beberapa program kayak kemarin itu semacam kayak Santa kemarin itu juga pesan dari komite. Terus bawa saya apa namanya tuh jadi saya lupa yang apapun namanya ya kalau kita pergi ke tempat kayak ke Studi wisata bukan? Ketemu klien Klien. atau gimana Bu? Studi wisata super camp. Ada Bu gitu ya? Ada kan ada. Ya, artinya dalam penyusunan program menjelaskan. Emang itu ekskul misalnya dalam pelaksanaannya ekskul gitu ya. kita ada misalnya ini saya bilang kayaknya nggak usah deh misalnya kayaknya anak-anak misalnya juga kan jadi kita ekskul itu ada yang memang saya rasa memang anak-anak juga banyak peminatnya gitu kan karena kan jadi di ekskul itu juga kalau nggak ada peminatnya kan itu juga di ekskulnya gitu. Terus dalam ini laporannya pengawasan terlibat tidak? Lihat laporannya. Saya lihat soalnya perpustakaannya tadi 0,sekian % puji banyak. Ini apa ini buat apa kayaknya ini nggak Kalau untuk yang ini Sumber apa jadi ada pendapatan sekolah itu dari uang masuk, kemudian dari SGP, ya kan? Ada yang lain-lainnya? itu bos aja bos Yang bos tahun mereka aja yang lain-lainnya memang dari masuk yang masuk. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya terkait dengan wawancara orang tua dan juga komite. Visi-visinya, tapi ibu lihat ya di apa namanya di area ini ada Iya, ada tulis. kayak apa tuh yang di belakangnya tuh di Bali tuh ya. Kalau sekarang kan visi misi singkat ya. Apa visi misinya itu? Ini, Itu tuh. Mewujudkan generasi idaman. Idaman yang ramah dialamin di usia belia. Nah itu kalau sekarang visi misi itu singkat tapi luas gitu. Luas. Kalau sebelumnya kan panjang, kepala sekolah mau begini nggak hafal gitu. Jadi, nah waktu penyusunan ibu ini ada yang hadir ya orang tua. kayaknya saya kalau ini kayaknya lebih pada Yayasan ya, sama ibu ya. sekolah kita di bawah karena mungkin yayasan kita cuma stakeholder ya kan kita diterima jadi bahwa kita orang tua cuma tadi melihat waktu daftar apa sih visi-visinya terkadang juga mungkin ada dua orang tua yang kan tadi saya bilang bahwa kan tadi orang tua mau sekolahnya punya visi rumah tangganya dia setiap orang tua punya visi rumah tangga kan tadi seperti saya punya visi rumah tangga saya anak saya pengen seperti ini saya cari sekolah yang sesuai dengan visi misi saya hunting lah. Berarti ibu datang ke sini Setelah hunting. berdasarkan visi misi. Iya, huntingnya. Tapi bukan ibu ketika hadir ibu. Kalau ini udah ada. minta. Oh enggak. 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 Kalau ini udah ada misi-misi. Kemudian visi-misi itu cocok dengan visi-misi rumah tangga saya. Berarti visi misi itu sesuai dengan kebutuhan ibu ya, Iya. untuk menyekolahkan anak di Iya. sini. Bisa ditolong besok dengan pembelajaran dipraktekkan yang sesungguhnya pembelajaran seperti Kita kan keislaman dia. Islaman dia di negara, di Itali, di Roma itu Katolik banget. Dia itu pernah saya sampai sekarang kan. Dia tidak meninggalkan itu puasa dengan segala kegiatan yang dia sampai kemarin tuh dia cerita, iya kemarin tuh lagi panas banget. Di sana puasa jam 9 malam kan baru balik. Dia bilang gini, dia harus olahraga itu 3 jam. Sampai dia bilang, mama aku lemas banget. Sampai dia kenapa? Itu teman aku bukan aku yang puasa. Boleh nggak aku puasa sedikit? Buka dia, karena dia masih enggak kayak kalau gitu aku tidak mau puasa. Dia masih bertahan gitu anak untuk usia anaknya kan usia SD lah, yang satu SD masih satu SMP ya. Sampai mereka tuh bertahan. Di sana kan juga temennya mereka orang SMP.
bagaimana sih nyusun LK sesuai dengan RPP-nya sama. RPP di bagian mana yang harus dibangun dengan LK? Ada dasarnya di bagian mana? Di sini dia pernah itu tikam limitnya sebelum dibalik di tali Pak. Jadi itu apa sama di anak itu benar-benar mendalam gitu rasa keberagaman. Nah ke ibu nih, gimana menurut ibu nih selaku orang tua ya tentang situasi keamanan di lingkungan sekolah ini? Kalau saya lihat Pak, alhamdulillah cukup baik Pak. Baik ya, aman berarti ya. Aman. Artinya pernah ibu dengar mungkin ada keributan, ada gangguan dari lingkungan apa? Orang lingkungan sih nggak ada Pak, alhamdulillah. Berarti Kalau saya penting sih alhamdulillah bersih, kamar mandinya bersih Pak. nggak maksudnya keamanannya, Keamanan bersih. keamanan ketertiban. Nggak pernah gitu. saya lihat ini sekolah ini ada penculikan. Nggak Misalnya ada. ada orang tua apa dong masyarakat sini datang protes gitu, Nggak ada Pak. keberatan gitu, karena mungkin Tidak. berisik apa Tidak gitu. ada Pak. Enggak ya. Selama anak saya kan yang pertama itu kan 6 tahun Pak, selama 6 tahun tidak ada. Nah saya tahu ibu keamanan, ada nggak petugas keamanan di sini? Ada Pak. Ada ya? Kan ada di bawah sapan. Oh, yang di bawah itu ya. Jadi itu menjaga. Itu sebetulnya masjid apa sekolahan itu? Keamanan masjid apa sekolah? Sekalian sama sekolah. Oh, sekalian sama sekolah. Sama Berarti ada 24 petugas jam. keamanan ya. Nyawa sekolah sama Orang campus. muslim semua di sini. Iya, sekolah dan masjid karena kan include gitu ya. Iya. Di satu area. Satu area soalnya ya. Kalau beda beda lagi Bu ya. Malam itu gaji double dari Iya kan? Iya. Jadi Google Drive yang kemarin dibikin dilimit ke Nah, artinya bahwa kondisi lingkungan aman ya. Berarti masyarakat juga yang menyekolahkan nggak was-was ya. Ini rata-rata yang sekolah sini kan ini kan bagian belakang sekolah ini Pak. Masjid ini komplek. Rata-rata anaknya di sini sekolah. Oh, bisa yang di sini ya? Iya, karena termasuk dekat juga dan di sini merasa aman di sini. Gitu loh. Kalau saya tidak aman, saya mungkin tidak menyekolahkan baik anak sekali di saya. sini. Pak adenya. Ya tapi nggak senang Pak ini Iya, ada yang tamat ntar ada yang masuk lagi Pak adanya. Dan anaknya banyak Pak. Iya. Kayaknya di sini nih Masya Allah. Sengaja untuk menjadi taman murid Pak buat di sini terus menjadi masukan. Dulu Pak dia nanya dari ibu ya. Ya, tapi memang sesungguhnya orang tua itu adalah marketing terhebat Pak. Betul. Artinya tadi- Kalau saya bilang ini jangan sekolah itu jelek, gak ada masuk lagi Pak. Makanya bagaimana sekolah ini memberdayakan orang tua sebagai iklan berjalan kan gitu ya. Kalau ibu di pasar, di warung lagi belanja, kalau jelek kan diomongin ya. Jangan Anak sekolah. saya aja, iya saya suka saja. Tapi kan bukan bohong, memang benar loh Pak. Maksudnya ya kita marketingnya beneran gitu, bukan asal-asalan gitu juga. Kita kan merasakan hal itu yang sebenarnya di sini gitu loh. Kalau nggak benar, ngapain juga sekolah di sini lagi ya. Tapi memang benar sih dari angkatan saya tuh adik kakak semua sekolah di sini terus Pak. Nah, ibu tahu di sini menggunakan kurikulum apa nih? sekolah lain. Yang selesai itu kemarin kurikulum Merdeka Pak. Satu Merdeka, Sama satu lagi apa lupa? satu lagi kurikulum 2013. Nah, yang merdekanya apa tuh merdeka? Iya, Ibu tahu kan ibu di kelas 4 nih. Iya, kelas 4 ini Pak. Jadi yang saya tahu itu mereka tuh anak-anak itu lebih ini loh, lebih leluasa menyampaikan pendapatnya, lebih berkreasi gitu loh Pak. Yang saya Jadi berarti setahu ibu yang kelas 4 itu kurikulum merdeka. Iya Merdeka kan kelas 6 gitu ya. Nah, dalam ketika sekolah menyusun mengembangkan kurikulum, ibu pernah hadir atau Itu memang saya tidak nggak diundang, nggak. karena menurut saya Pak, saya kan sebagai orang tua ya kurang paham hal itu, jadi saya percayakan kepada guru Oh, Pak. pada sekolah ya. Sekolah. Pokoknya apa yang terbaik Iya. untuk anak-anak sekolah apa namanya dipercayakan ke sekolah. Insya Allah guru udah ahlinya Pak. Itu orang tua gini Pak, selama masih on the track, diem aja Pak. Tapi kalau udah keluar jalan baru teriak-teriak.
Pernah nggak ibu mengusulkan misalnya untuk pengembangan kurikulum ini tentang kreativitas anak-anak? Itu life skill. Kita punya life skill Pak. Kita ada market day. Market day ya Pak. Itu usulan ketika Iya. pengembangan kurikulum. Makanya itu maksudnya kenapa juga orang tua. Makanya saya juga maksudnya orang tua yang masih. Jadi memang kita pertemuan perturki kayak gitu. Itu memang ada pertemuan 3 bulan sekali Pak. Jadi akhirnya untuk maksudnya ada problem apapun di kelas atau dengan itu pasti tercurah di situ Pak. Itu perbaikan-perbaikan itu terjadi. Teman-teman, sekian ya